Indonesia is the most sexy market. Market paling seksi, market paling dynamic, market yang paling agresif. Sekarang ini untuk GPS itu jadi salah satu keharusan untuk transportation. Karena sangat perlu diperhatikan seberapa tepat waktu alat transportasi ini, belum lagi masalah operasionalnya, misalnya bahan bakar dan juga aspek-aspek keselamatan dari sisi penumpangnya. Ya, sekarang saya bersama dengan Bapak Elisa Pramono selaku komisioner dari Teltonika IoT Indonesia, didamping oleh Bapak Yehosafat Sitomorang selaku sales manager dari Teltonika IoT Indonesia. Terima kasih Bapak-bapak sudah berkenan untuk join di Trust Group Podcast ini, Pak. Pak, menarik terkait profil dari Teltonika ini, kita ketahui kan sudah memasuki pasar Indonesia nih untuk IoT. Mungkin bisa sekilas profilnya seperti apa, Pak? Historinya seperti apa? Ya, jadi secara perusahaan kita itu ada di Lithuania. Kita produksi semua di Lithuania. Established 1998. Waktu itu dimulai dengan machine-to-machine device. Sampai akhirnya kita berkembang memproduksi GPS, memproduksi router, memproduksi alat-alat IoT yang sesuai dengan kebutuhan market saat ini. Berkembang ke EV, berkembang ke telemedicine, dan untuk market Indonesia sendiri, kebetulan saya adalah orang yang pertama di hire. 6 tahun lalu kita mulai masuk secara prinsipal. Kita memastikan semua kebutuhan partner-partner di Indonesia disupport secara service level quality yang sama di setiap negaranya. Karena kita mau memastikan bahwa partner-partner kita ini mendapatkan support yang berkualitas. Dan sejauh ini kurang lebih kita bekerja sama dengan lebih dari 10.000 partner di dunia. Ya, di Indonesia sendiri mungkin di sekitar 200-an partner yang actively purchase our devices. Dan proud to say, ya, Isigo adalah salah satu partner terlama kita di Indonesia. Ya. Ini artinya tahun ke-6 atau ke-7? Yes, secara prinsipal tahun ke-6, betul. Tapi secara market sendiri Indonesia ini untuk pasar ASEAN ini negara keberapa, Pak? Kalau negara keberapa saya kurang ingat ya, tapi intinya secara masuk ke market Indonesia sendiri sebelum ada prinsipal kita udah bekerjasama dengan distributor tunggal. Kurang lebih untuk Indonesia sendiri kita sudah masuk 9 tahunan market di Indonesia. Iya. Selain di Indonesia untuk ASEAN? Ada di Malaysia, Singapura, Thailand, Philippines. Kurang lebih sekarang kita ada di 32 negara di seluruh dunia. Dari kacamata prinsipal sendiri untuk melihat pasar Indonesia dibanding dengan pasar ASEAN lain. Wow, Indonesia is the most sexy market. Market paling seksi, market paling dynamic, market yang paling agresif. Dan makin kesini tuh rakyat Indonesia, pemain-pemain fleet management, car owner, fleet owner, mereka sudah mengerti value apa yang didapatkan dari menggunakan IoT gitu. Jadi market Indonesia cukup menjadi market yang diberi perhatian khusus oleh headquarter. Artinya secara volume lebih besar ketimbang one of the biggest untuk Asia. Terkait positioning dari Telto sendiri untuk pasar global IoT ini seperti apa untuk saat ini? Untuk positioning di global, aku bisa ngomong kita nomor 2 ya. Kenapa nomor 2? Karena nggak sebagai market leader atau market leader. Kenapa nggak nomor 1? Karena ya ada brand dari negara yang ya kita tahu negara yang bisa memproduksi device dengan murah gitu ya. Jadi exposure-nya lebih kuat. Tapi kalau di Eropa sendiri kita nomor 1. Ya, untuk brand Eropa nomor 1 ya? Kita nomor 1. Gitu. Untuk Asia dan other region kita masih di nomor 2. Tapi kita mengarah ke arah yang menjadi lebih unggul. Kita mulai memahami bahwa market saat ini itu butuh device-device dengan harga yang terjangkau, dengan harga yang ramah untuk dijual, dan kita secara pelan tapi pasti mendengarkan kebutuhan market tersebut
dan kita menciptakan device-device yang sesuai dengan kebutuhan market. Oke, dengan sebagai salah satu market leader ya secara global itu, secara diferensiasinya seperti apa dibanding dengan kompetitor nih Pak? Kalau diferensiasi dengan kompetitor, aku mungkin bisa bilang we got 80% sih dari total market di dunia gitu. Jadi cukup baik karena responnya bukan cuma dari sisi pricing tapi dari sisi kepuasan dan durabilitas kita, keakurasian device kita itu sangat diakui oleh para partner-partner kita. Oke. Secara pasar tadi jelasnya sudah mencakup di banyak negara. Bisa digambarkan negara mana saja? Sejauh ini ada 30 negara. 30 ya? Ya, tadi saya sudah sebutkan negara-negara Asia Tenggara. Di luar dari Asia kita ada Australia, kita ada di Eropa semua negara Eropa sudah memiliki kantor kita. Di Amerika, di benua Amerika kita juga sudah ada. Jadi di berbagai benua kita sudah punya principal office. Oke. Kalau kaitan dengan sektor industri yang paling dominan Pak untuk yang menjadi kue di Telto ini, dengan banyak ada logistik, ada mining, ada transportasi penumpang gitu ya. Sebenarnya untuk GPS yang paling kuat itu ya pasti car owner ya, fleet owner, dan fleet owner terbesar penggunanya ada di market logistik gitu. Jadi nggak mungkin logistik industri berjalan tanpa adanya fleet. Gitu. Jadi the biggest cake contributor coming from logistik. Disusul oleh transportations, disusul oleh mining, agriculture, dan industri. Logistik nomor 1 ya? Ya. Secara global atau juga Indonesia ya? Globally dari Indonesia. Oke. Pak, tadi disampaikan ini tahun ke-6 ya? Tentu ketika masuki pasar Indonesia kan bukan hal yang mudah ya? Yes. Sebagai brand baru, sebagai brand Eropa, apa strategi untuk bisa diterima pasar di awal-awal masuk ke pasar Indonesia? Being a good listener. Menjadi pendengar yang baik terhadap keluhan-keluhan yang ada di market itu kunci keberhasilan untuk kita bisa mendapatkan perhatian pasar. Jadi dengan menjadi pendengar yang baik, kita memberikan solusi sesuai dengan apa yang menjadi struggle mereka. Tentunya ketika kita bicara market Indonesia, market yang sangat dynamic, permintaannya banyak, karakternya beda-beda, challenge-nya beda-beda, dan kita berusaha untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan ini dari apa yang kita punya. Gitu. Dan kepercayaan yang diberikan kepada kita jaga baik-baik dari sisi akurasi, kualitas device, supply yang terstruktur, supply yang tepat waktu, support after sales itu yang paling penting karena banyak prinsipal GPS yang they are good on selling tapi they are not good on providing after sales support. Nah kita sangat bisa dipercaya untuk memberikan after sales support yang konsisten. Dengan Easygo, anytime Easygo need us 24/7, bahkan kita harus working after 10 PM, kita harus visit bareng ke site, kita willing to do so. Kenapa? Karena keberhasilan Easygo adalah keberhasilan kita juga. Itu apa yang jadi tantangan awal? Karena kan karakter pasar Indonesia kan identik mungkin agak sensitif di harga ya? Yes. Cara mengatasinya gimana? Ketika kita bicara harga, pasti kita bicara tentang value. Kenapa kita willing to buy something a bit higher, tapi dengan benefit yang cukup besar. Jadi, di awal mungkin harganya lebih gede, tapi no hidden cost. Itu yang paling penting. Jadi, kita beli handphone harganya 500.000 dan kita beli handphone harganya 700.000. Tapi 700.000 bisa bertahan 3 tahun, 4 tahun contohnya. Dan itu no hidden cost. Nah, itu yang kita coba kasih tahu ke partner-partner kita bahwa memang kita tidak semurah harga-harga di market karena kita brand Eropa, kita produksi semua di Eropa, tidak ada produksi di luar Eropa. Dan kita memastikan bahwa there is no hidden cost. Bapak butuh engineer kita on-site, kita support. Bapak butuh penyesuaian device, kita support tanpa ada additional charge. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa value yang didapatkan itu sebenarnya sesuai dengan cost yang mereka keluarkan. Artinya dari sisi device itu durabilitasnya lebih baik daripada kompetitor gitu ya? Yes, durabilitas, konsistensi pengiriman data. Bayangkan kalau device itu rusak di certain area, kita harus kirim engineer ke lokasi. Itu cost. Belum lagi kita harus mendengar keluhan dari klien kita yang nggak senang sama service yang kita berikan. Jadi sebenarnya
hidden cost itu yang harus diperhatikan. Nah, itu yang kita galakkan ke setiap partner kita. Kalian sadar nggak ada hidden cost dari device yang kalian beli dengan harga murah. Gitu. Dengan banyak tantangan yang dilewati di awal-awal masuk pasar Indonesia, progres hari ini untuk tentu apakah semakin mudah untuk upload di pasar Indonesia, Pak? Ya, way easier, way back than 6 years ago. Kenapa? Karena kita sudah terbukti banyak terlibat dalam project-project raksasa. Jadi kita udah working with big car manufacturers, kita actively working with government projects, dan yang kita sampaikan bukan cuma sekedar gimmick, tapi menjadi sebuah kenyataan. Disampaikan tadi pasar logistik masih menjadi kue terbesar ya. Setelah itu transportasi ya. Dua hal ini apa yang berbeda secara challenging ya, tantangannya? Kalau pasar logistik itu kita hidup di negara hukum yang memang mengikat peraturan-peraturan pemain logistik ya. Jadi kita diuntungkan dari situ karena dari sisi pemerintah juga mengencourage pelaku-pelaku logistik untuk menggunakan IoT demi keamanan melaksanakan bisnis mereka. Transportasi juga sama. Mereka juga dihimbau dari pemerintah untuk menggunakan IoT untuk meminimalis hal-hal yang tidak diinginkan. Hanya memang mungkin untuk transportasi kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan logistik. Ya. Karena kaitannya dengan penumpang ya? Iya, betul. Penumpang, ketepatan waktu, dan ketika kita bicara penumpang, itu bicara masyarakat harus dilindungi gitu loh. Dan safety-nya lebih dari logistik. Gitu. Bukan saya mengatakan logistik tidak butuh safety, tapi fitur-fitur yang dibutuhkan oleh transportation market itu lebih kompleks dibandingkan dengan logistik. Dengan hari ini banyak kota-kota besar itu mulai aware soal transportasi publik yang akhirnya memprofit seperti seperti halnya Transjakarta gitu Pak ya. Itu demand-nya apakah juga berpengaruh di sisi Telto Pak? Karena Yeho lagi ngurus transportation, mungkin Yeho bisa jawab. Iya, sekarang ini untuk GPS itu jadi salah satu keharusan untuk transportation. Karena sangat perlu diperhatikan seberapa tepat waktu alat transportasi ini, belum lagi masalah operasionalnya, misalnya bahan bakar dan juga aspek-aspek keselamatan dari sisi penumpangnya. Jadi sekarang kita bisa menerima ada beberapa dari berbagai kota di Indonesia yang menggunakan Teltonika sebagai GPS untuk transportasinya. Baik itu bus yang sifatnya berbasis bensin maupun bus-bus terbaru yang menggunakan EV. Kalau spesifik di bus ini, need-nya seberapa berbeda dengan logistik? Kalau kita lihat memang dari sisi transportasi, terutama bus, itu lebih detail aja. Karena kan memang dia menyangkut masalah keselamatan penumpang. Jadi memang ada aspek-aspek tertentu yang lebih panjang listnya dibandingkan kalau di logistik. Dan saya sekarang melihat karena banyak tren perubahan ke EV, itu kita sekarang banyak bertemu dengan merek-merek dari kendaraan EV, baik itu bus maupun yang bukan bus, yang diharapkan bisa didapatkan data dari kendaraan tersebut menggunakan device Teltonika. Artinya kalau untuk bus ini kan tidak hanya untuk melacak posisi aja ya, karena ada kebutuhan kamera juga untuk monitoring kondisi dalam bus itu. Ya, dan driver behavior-nya juga dikontrol dengan sangat amat baik, karena untuk meminimalis kecelakaan kan. Gitu, kalau drivernya ngantuk, apa kabar penumpang? Jadi baik dari sisi driver behavior, kendaraan, rute, itu semua kita bisa cek dengan device Teltonika. Mungkin bisa disebutkan Pak, proyek-proyek untuk bus ini yang di-provide dari Telto apa saja? Misalnya mungkin Transjakarta kali ya? Ya, yang paling besar sekarang pasti Transjakarta, tapi kita juga lagi ongoing dengan beberapa daerah lain, seperti di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Ada beberapa kota yang kita lagi POC ke sana. Di Bali juga. Di Bali juga ada, dan sekarang sudah 80% untuk prosesnya. Konsennya biasanya kalau untuk bus itu lebih ke safety kah, efisiensi kah, atau apa? Yang pertama pasti tentang safety. Jadi bagaimana memastikan pertama pengemudinya mengendara dengan baik, penumpangnya juga aman, ketepatan waktunya juga dengan benar. Tapi kemudian juga menjadi concern adalah dari sisi efisiensi. Bagaimana misalnya untuk bahan bakar digunakan, kalau itu EV, bagaimana dengan kesehatan baterainya, bagaimana dengan pengecasan baterainya, itu semua perlu dicek oleh pemilik armada. Kaitan dengan bus ini kan tidak hanya transportasi publik ya, karena ada juga yang komersial seperti PO Bus kan untuk yang bus antar kota, atau mungkin
travel, itu seperti apa trennya Pak? Ya, pada prinsipnya mirip dengan yang untuk transportasi. Hanya saja memang kalau untuk travel dan yang sejenisnya itu lebih custom aja kebutuhannya. Karena kan setiap travel itu punya sistem atau use case yang cukup unik antara satu dengan yang lain. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja kira-kira aspek efisiensi mana yang diharapkan oleh pemilik armada. Okay. Karena pastinya tiap travel punya tantangan tersendiri kan, dan kita sebagai prinsipal kita dengar apa yang jadi tantangan dan kita berikan solusi sesuai dengan tantangan mereka. Oke, baik. Bicara soal pasar Indonesia kan sangat luas ya, dari Sabang sama Merauke. Tentu butuh effort lebih untuk bisa menjangkau semuanya gitu ya. Apa strategi untuk bisa bermitra nih dengan mitra-mitra lokal agar mungkin market dari Telto ini bisa sesuai target gitu, untuk bisa mencakup semua pasar? Kita berkomunikasi secara intens dengan partner-partner kita. Bahkan mungkin bisa saya bilang seminggu pasti kita komunikasi minimal 2 kali. Itu seminggu loh 2 kali. Berarti kita benar-benar peduli sama ekspansi bisnis partner-partner kita. Dan kita selalu encourage mereka, kalau memang harus ekspansi, let us know. Kenapa? Karena kita willing to support bentuk ekspansi apapun yang mereka mau kerjakan. Kita sebagai prinsipal percaya bahwa kita nggak bisa kerja sendiri. Kita butuh partner untuk bekerja bersama, berjalan bersama untuk menjangkau market-market yang belum tersentuh. Jadi komunikasi yang sangat intens itu menjadi sebuah value yang tidak bisa dinegosiasikan di perusahaan kita. Setiap sales kita memiliki komunikasi yang cukup dekat dan cukup dalam sama semua partner yang kita punya. Jadi itu yang menjadi kunci utama. Saya rasa prinsipal-prinsipal tidak punya tidak punya untuk sistem yang kita lain punya. Ya? Iya. Karena kita ada di Indonesia, kita bicara bahasa Indonesia, kita ada di time zone Indonesia, walaupun kita memproduksi barang Eropa. Dan kita sangat memaintain kualitas service yang diberikan oleh tim sales kita dan tim engineer kita. Artinya per hari ini untuk Teltonika ini sudah meng-cover untuk seluruh Indonesia ya? Sudah. Baik itu produknya, after sales-nya juga bisa menjangkau untuk. Tadi disampaikan untuk salah satu proyek besar yang ditangani oleh Teltonika kan Transjakarta ini Pak. Dalam 6 tahun terakhir ini mungkin ada proyek yang menjadi turning point nih Pak bagi Teltonika yang bisa dikatakan ini ya cikal bakal membesar lah untuk di pasar Indonesia. Apa saja misalnya? Ya, kita sangat bangga kita dipercaya sebuah perusahaan raksasa yang semua pasti tahu, Telkomsel. Telkomsel. Dan kita berpartner dengan sangat dekat dengan Telkomsel dan mereka sebagai provider terbesar di Indonesia, mereka melihat bahwa bisnis ini juga merupakan sumber revenue yang baik. Jadi dengan ada Telkomsel, kita juga jadi lebih berkembang, ya. Dan kita juga secara dekat bekerja sama dengan manufaktur mobil. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang di market, orang jual mobil tanpa IoT, mobil plus IoT itu harganya beda. Jadi even car manufacturer ngeliat ini sebagai sesuatu hal yang menjadi sumber profit buat mereka. Gitu. Jadi kebutuhan IoT itu benar-benar bukan diada-adain, tapi sudah menjadi sebuah kesadaran gitu. Dan Isigo salah satu partner yang memang kita secara konsisten galakin, ayo kita mau kemana lagi nih, dan kita selalu share semua yang menjadi trend market ke Isigo. Gitu. Jadi Isigo juga bisa bersaing dengan baik, dengan sehat. Ya saya bangga ya dengan Isigo, perusahaan yang berdiri di kaki sendiri gitu ya. Jarang ada perusahaan yang berdiri di kaki sendiri bisa bertahan selama ini dan bisa seagresif ini gitu. Jadi ini yang saya lihat menjadi sebuah daya tarik buat kami untuk terus support Isigo. Arya dari sisi untuk di sisi retail ya, tadi Pak Pram sampaikan untuk pabrikan mobil atau manufaktur tadi sudah tertarik untuk menanamkan perangkat GPS ini. Artinya untuk retail sendiri cukup menarik pasarnya, Pak. Kalau retail selain fleet ya. Iya, kalau retail kita sebenarnya nggak langsung ke retail ya. Karena partner-partner yang bekerja sama dengan retail, karena kan retail itu sifatnya individual ya. Untuk retail sendiri sejauh ini kalau saya harus ngomong mungkin tidak sebesar B2B ya, gitu, karena
retail sendiri kan bukan menjadi sebuah keharusan untuk mereka menggunakan solusi ini. Tapi itu pun dari sisi safety ya, dari safety terutama efisiensi terus pencurian mobil ya mereka mulai merasa bahwa ini penting gitu. Bahkan saya lihat beberapa partner dengan menggunakan gimmick-gimmick, mau tahu nggak suami lo selingkuh atau enggak gitu ya. Jadi kayak udah personal ya. Udah personal karena retail is personal gitu. Yes. Correct. Retail is very personal. Iya, siapa tahu juga Yeho pacarnya mau tahu gitu kalau dia selingkuh ke cewek gitu. Sering kita dengar beberapa case seperti itu, Pak. Artinya dari behavior konsumen Indonesia khususnya untuk pasar retail mobil ini terkait kebutuhan IoT GPS ini udah aware lah untuk itu ya. Kalau saya lihat cukup aware ya, karena penjualan low entry khususnya retail itu pasti low entry device-nya. Itu cukup baik sih dan masih menjadi kue terbesar kita di Indonesia. Low entry device. Cuma bukan jadi prioritas utama untuk market dari Telto. Iya, betul. Karena partner-partner kita pun tidak menjadi market utama mereka untuk retail karena pasti duit yang lebih banyak itu coming from B2B. Nggak ada underestimate ya ke retail gitu. Karena emang kebutuhan retail sesimpel lo tahu mobil lo di mana, lo tahu suami lo nyetir kemana, ya kan. Sedangkan ketika kita bicara dengan B2B, sebesar apa biaya bensin yang harus kita hemat? Gimana kita harus maintenance mobil ini dengan tepat waktu? Gimana driver kita nggak sembarangan nyetir? Gimana driver kita nggak keluar dari zona yang tertentu? Nah itu lebih banyak dari khusus B2B memang. Gitu. Tadi case B2B. Terkait pasar untuk mobil penumpang itu kan tidak hanya besi, ada juga industri dengan rental mobil nih, yang juga tidak hanya untuk korporasi, tapi juga untuk perorangan gitu. Trennya seperti apa untuk penggunaan IoT atau GPS? Ya, untuk yang sifatnya penyewaan itu mereka ingin menentukan kira-kira mobil saya ini lagi ada di mana, apakah masih dalam sesuai range yang dijanjikan oleh misalnya penyewanya gitu ya, dan kira-kira dia kapan akan balik ke saya gitu. Karena kan kadang ada oknum-oknum gitu ya yang saya untuk berapa hari tapi ternyata sampai berapa hari gitu. Dan yang kedua yang sering juga dicek itu adalah untuk memastikan dari sisi penggunaan bahan bakar gitu ya, jangan sampai misalnya ini perjanjiannya seperti apa tapi ada permainan di lapangan yang mungkin mau dihindari oleh pemilik rental seperti itu. Tapi secara kue cukup besar Pak, karena kan untuk perusahaan rental banyak juga multinasional yang bermain di situ ya. Iya, lumayan besar. Lumayan besar. Untuk car rental itu cukup gede. Tapi nggak segede logistik juga. Lagi-lagi logistik tetap nomor satu ya. Iya dong. Oke. Karena logistik itu benar-benar penetrate-nya itu di mana-mana di setiap provinsi kan. Sedangkan rental itu kan mostly terjadi di tourism industry. Yang tidak ada tourismnya, rentalnya nggak terlalu gede sih. Di research saya ya. Kalau boleh mention Pak, portofolio di logistik, company-nya siapa saja mungkin kalau boleh mention? Kalau dibilang company, kita actively join association logistik ya. Kita ikut asosiasi logistik, jadi kita sering dengar case-case-nya mereka. Dan ya most of the time kita lihat logistik itu sekitar ya 50 sampai 100 armada ya dari setiap company rata-ratanya gitu. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Dan memang biasanya concern utamanya adalah bagaimana menghindari permainan-permainan lapangan yang sering terjadi oleh oknum-oknum supir. Bagaimana saja supaya disiplinnya terjaga, safety-nya terjaga, efisiensinya terjaga. Tadi udah di logistik, transportasi, untuk mining seperti apa? Mining is a different case ya kalau yang kita lihat, karena mining itu ada banyak SOP yang mereka harus comply dan bisa dibilang mining itu salah satu case yang paling detail dibandingkan industri yang lain karena sisi keselamatan yang harus dijaga itu lebih luas bahkan dibandingkan misalnya transportasi atau logistik. Oleh karena itu biasanya ketika kita mendapatkan case untuk mining itu kita butuh POC yang lebih panjang, butuh detail-detail kecil yang kita harus comply semua untuk memastikan terutama dari segi keselamatan dan yang kedua dari segi efisiensinya. Dan mining itu benar-benar zero tolerance sama kecelakaan. Imagine kecelakaan kecil itu bisa tutup miningnya dan sehari tutup, 2 hari tutup tuh berapa miliar. Dan dengan menggunakan device kita yang nggak sampai miliaran, dia bisa save many cost gitu. Dan mining itu sekarang benar-benar dipantau sangat ketat oleh pemerintah. Jadi
I could say 2 tahun belakangan secara quantity nggak gede, tapi secara contributor keuangan cukup gede. Karena they are willing to pay high, gitu kan? Karena apa? Karena emang sekompleks itu kebutuhan mereka, dan akibat dari kelalaian itu tidak tanggung-tanggung di mining. Gitu. Jadi kita benar-benar dengerin sepenting apa, seprecise apa kebutuhan mereka, dan kita pastikan our device akan nge-protect bisnis mereka. Gitu. Jangan sampai udah spend banyak, terus akhirnya device kita nggak manage to protect perusahaan mereka. Dan kita bersyukur ya saat ini di industri mining yang seketat itu, produk kita itu sudah jadi top of mind dari para pelaku pasar di sana, karena mereka ketika mereka mencari GPS yang akurat dan datanya itu bersih, itu pasti ke Teltonika seperti itu, Pak. Paling besar digunakan di set tambang apa, Pak? Batu bara, nikel? Batu bara, nikel, oil and gas. Oil and gas, Nikel recently. Terbesar? Terbesar, I have to say oil and gas. Oil and gas, oke. Berarti untuk mining ini karakter memang safety nomor 1 ya? Iya. Hampir sama seperti B3 ya, berarti oil and gas tadi? Iya. Safety itu sesuatu hal yang tidak bisa ditoleransi. Dan keadaan mereka itu kan jauh ya dari jangkauan yang kita bisa jangkau gitu. Dan hanya IoT solution yang bisa melindungi mereka. Selain Tuhan ya, IoT solution bisa melindungi mereka. Gitu. Artinya dari pihak Telto ini sangat selektif untuk menggandeng mitra ya di daerah untuk itu ya? Definisi selektif itu lebih ke agar bisa menjamin after sales juga kan? Iya, dan definisi selektif sebenarnya kita sangat terbuka ya dengan semua mitra kita ya. Kita nggak yang pilih-pilih, masih kecil, masih baru, kita nggak kayak gitu juga sih. Tapi kita lebih melihat sebesar apa kemauan mereka untuk bertumbuh. Ada partner-partner yang udah lama, tapi kemauan bertumbuhnya tidak seagresif yang baru. Gitu. Jadi kita melihat kemauan mereka untuk bertumbuh dan keinginan mereka untuk belajar lebih dalam. Karena ya sama kayak handphone ya. Handphone yang gampang dipakai, manual booknya cuma 2-3 lembar. Tapi handphone yang punya fitur banyak, manual booknya tebal. Gitu. Jadi willingness dari partner untuk belajar itu penting buat kita. Selama keinginan belajarnya ada dan keinginannya untuk terbuka ke kita ada, kita benar-benar support partner itu. Jadi selektif, kita benar-benar very humble ya. Very humble. Ya, dan di sisi lain kita juga berharap karena kan device Teltonika ini ada ratusan parameters yang bisa diambil. Kita berharap partners ini punya kemampuan yang cukup gitu ya untuk mengembangkannya dari sisi platform mereka. Agar gimana caranya ratusan parameters ini mana yang dibutuhkan bisa ditampilkan dengan baik untuk end user-nya. Per hari ini dengan mungkin pasar dari mining itu lagi fluktuatif ya, itu seperti apa? Fluktuatif mungkin lebih ke apa pengaruh di secara demand berpengaruh nggak? Karena mining ini sangat relate sama petinggi-petinggi ya gitu. So when political issues appear, pasti ini juga berpengaruh gitu. Pasti banyak project yang di put on hold. Itu berpengaruh karena when we speak about sumber daya alam punya negara, itu benar-benar berpengaruh sama kebijakan-kebijakan pemerintah juga. Jadi ada kebijakan yang memang benar-benar mendorong proyeknya terus jalan. Ada akhirnya proyeknya berhenti karena kebijakannya tidak jalan gitu. Jadi apakah berpengaruh dengan political issue? Yes. Tapi ketika partner-partner itu paham value yang mereka akan dapatkan selain safety adalah efisiensi, walaupun politikalnya gonjang-ganjing, mereka tetap mau jalan sih. Berarti yang paling stabil tetap logistik. So far ya. Sejauh ini seperti itu. Konsisten dia. Iya. Dari lini produk dari Telto ini kan ada 3 yang saya catat, Pak. Ada GPS tracker, asset tracker, dan solusi IoT. Apa perbedaan ketiganya, Pak? Ya, GPS trackers itu telematics, itu yang menjadi backbone dari bisnis kita saat ini. Dan itu kita bisa melakukan efisiensi dan juga safety untuk berbagai jenis kendaraan. Mulai dari passenger cars, bus, sampai ke alat berat. Nah, untuk yang kedua, itu aset tracking, kita juga bisa melakukan pemantauan untuk aset-aset yang tidak bergerak. Misalnya yang ada di warehouse, gitu ya, dan sebagainya lah, gitu, yang sifatnya bukan kendaraan. Dan yang ketiga itu untuk IoT, kita kembangkan juga sekarang bisnis di luar telematics. Misalnya kita ada network, kita juga ada medicine, gitu ya, dan sebagainya. Artinya di warehouse juga bermain ya?
Iya, karena kita lihat juga hal-hal yang di warehouse itu yang bisa kita terapkan teknologi IoT untuk memastikan keteraturannya dan efisiensi dari segi cara bekerja di sana. Dan artinya bisa integrasi juga dengan nanti untuk GPS trackernya untuk Bisa. kebutuhan armada ya. Bisa. Oke. Semua GPS kita itu punya Bluetooth connections. Selama sensor-sensor untuk warehouse tadi sifatnya Bluetooth, itu bisa terkoneksi. Oke. Sejauh ini kalau untuk kebutuhan warehouse seperti apa, Pak? Kalau untuk pasar Indonesia? Iya, untuk pasar Indonesia biasanya sejauh ini warehouse itu jadi secondary setelah primernya di logistics. Misalnya logistics atau misalnya ada daerah pabrik yang besar gitu ya. Ketika mereka sudah track semua truk-truknya, mereka juga ingin pastikan misalnya kargo yang dibawa oleh truk ini itu bagaimana mendeliver muatan-muatan mereka di dalam warehouse. Dan itu yang kita sekarang selalu kembangkan juga sesuai dengan kebutuhan market. Yang produk terbanyak berarti GPS tracker, Pak? GPS trackers. Oke. Nah, dengan banyak bermitra dengan banyak platform nih, Pak, bagaimana dari Telto memastikan device ini kompatibel? Dengan platformnya. Iya, dengan banyak platform nih, seperti Isigo atau dengan pihak lain, kompetitor seperti itu. Device kita itu sangat terbuka buat semua platform. Kita nggak cara memastikan untuk bisa kompatibel seperti apa? Kita punya konfigurator, kita punya apa sih itu namanya? Yang bahasa pemrogramannya? Kita punya protokol ya. Oke. Satu protokol untuk semua jenis device yang bisa connected sama platformnya. Yes, betul. Dan juga biasa kita pandu di awal dengan partner untuk membuktikan bagaimana konektivitas antara device kita dengan platform yang mereka gunakan. Oke. Per hari ini, apakah ada inovasi terbaru yang akan di launching atau sedang di develop? Setiap tahun kita punya inovasi, karena kita lihat tantangan di pasar dan kebutuhan di pasar. Saat ini kita sedang lagi ngebuat sebuah mesh technology. Mesh technology itu adalah untuk men-tracking seluruh aset yang ada dalam ruangan. Selama ini kan bermasalah banget, karena dalam ruangan sinyal GPS tidak tepat. Nah, kita buat itu, kita produksi itu, mungkin nanti di pertengahan tahun itu muncul. Pertengahan tahun ini? Iya. Oke. Terus kita juga punya solusi terbaru FTC Ya, kita punya FTC yang punya data reckoning. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang misalnya ada di basement gitu ya, atau yang di wilayah yang cukup susah dari segi signal, itu tetap bisa kita track dengan baik. Nah, tentu inovasi ini kita tidak serta-merta langsung timbulkan. Ini muncul dari hasil kita menemani partners untuk ketemu end user di lapangan, kita dengarkan kebutuhan realnya apa, dan sekarang kita come up dengan inovasi yang baru ini. Oke. Progresnya untuk menuju launching ini? Semua sudah ready sih. Sudah ready. Oke. Tinggal kita sekarang gimana secara region mempersiapkan dokumen-dokumen yang kompleks sama peraturan negara. Kita di sini PMA dan kita sangat taat sama apa yang jadi kewajiban kita sebagai pelaku usaha. Jadi postal certification itu semua kita urus dengan baik. Jadi itu persiapan yang kita sedang siapkan. Oke. Ini memasuki di bulan Maret, artinya kuartal pertama nih Pak ya, dari Telto ini. Progres bisnis sejauh ini seperti apa Pak? Bagus banget. Keren banget. Kalau saya harus compare dengan kuartal 1 tahun lalu, ini jauh lebih baik. Oke. Ya. Apa faktornya Pak? Kita nggak bisa pungkirin ya, tahun lalu tuh masih panas-panasnya baru selesai election. Ada politik. Oke. Itu membuat people wait and see. Nah, di sini kuartal ini kan udah mulai bisnis kembali jalan, pemerintahan sudah mulai stabil gitu. Walaupun sekarang ya kita agak sedikit dak-dikduk lah ya dengan kondisi politik global perang. Gitu ya. Apa itu pengaruh Pak? Sekarang sih belum signifikan ya, dan kita berharap dan berdoa tidak sesignifikan itu. Tapi ya kita mempersiapkan diri untuk kalaupun terjadi kita ready. Apalagi kita ada di negara yang Lituania ya, itu posisinya cukup berpengaruh. Tapi sejauh ini kita memiliki posisi yang cukup kuat di politik juga gitu. Jadi pengiriman so far belum ada kendala sama sekali. Dan kita coba maintain harga di lokal tanpa berpengaruh dengan kondisi euro yang semakin kuat dan rupiah yang semakin melemah. Tuh kita coba untuk tetap tahan karena kita mengedepankan
keberlangsungan bisnis. Oke. Dari segi jenis project sendiri di kuartal 1 2026 ini saya sendiri banyak menerima project-project yang sifatnya EV. Oke. Karena EV sekarang memang menjamur dari jenis device kendaraan yang sederhana sampai kendaraan yang lebih rumit, dan semuanya itu punya satu kesamaan, butuh monitoring baterai dengan baik. Nah, itu yang sekarang di kuartal ini banyak kita lakukan, dan sejauh ini permintaannya cukup banyak, Pak. Oke. Berarti EV ini kebutuhannya lebih ke selain monitoring untuk monitor dari baterai? Iya, baterainya dari segi tegangannya, kesehatan baterainya, karena kan baterai itu sendiri bisa dibilang 70% sampai 80% dari nilai sebuah kendaraan itu kan. Jadi para pelaku bisnis yang punya kendaraan EV ini memastikan baterai itu bisa beroperasi dengan baik dengan device Teltonika gitu trackingnya. Sekarang usernya siapa, Pak? Apakah perusahaan rental atau perorangan untuk itu? Kita ada dari transportation, ada juga yang sifatnya mungkin swasta ya. Jadi misalnya dia untuk kayak travel gitu dan seterusnya. Bahkan beberapa juga kita ada mobil-mobil passenger cars yang EV itu sekarang lagi proses POC dengan kita. Gitu. Bahkan salah satu pabrik EV itu juga menggunakan kita. Jadi mereka jual produk mereka plus IoT dari kita. Oh, sudah bundling? Sudah bundling. Oke. Jadi bisa bayangin sepanjang apa proses kita untuk tercertified oleh sebuah produsen kendaraan. Oke. Dan itu sudah melewati tahap Q&A yang cukup dalam. Nggak mungkin perusahaan kendaraan mau pasang kita di dalam proses produksi kalau tidak ada Q&A yang ketat. Betul. Dengan logistik tadi disampaikan menjadi market utama ya. Dan catatan dari Korlantas sendiri untuk populasi truk di Indonesia kan mencapai 5 juta unit nih, Pak. Itu kan belum terserap sepenuhnya, mungkin belum sampai 5% kali ya. Nah, artinya dari angka tersebut kan awareness pengusaha truk ini kan masih belum sepenuhnya ya untuk penggunaan GPS tracker atau IoT ini. Cara Telto untuk bisa menggrab pasar itu gimana, Pak? Seperti yang kita lakukan hari ini. Kita bekerja sama partner invite pelaku-pelaku bisnis, kita educate bareng-bareng, kita edukasi bareng-bareng. Karena kalau partner yang edukasi mungkin efektif, tapi akan lebih efektif kalau ditemani sama prinsipal. Jadi kita secara aktif sekarang melakukan edukasi ke para pemilik truk, pemilik kendaraan, pelaku logistik untuk mereka memahami sepenting apa penggunaan IoT untuk bisnis mereka. Oke. Apa yang menjadi PR mungkin bagi Telto ketika mungkin pengusaha logistik itu belum aware pentingnya penggunaan GPS tracker atau IoT ini, Pak? Dalam memberikan sebuah pemahaman itu dibutuhkan konsistensi. Kita nggak bisa ngomong sama orang hari ini ajarin mereka terus mereka langsung serap. Kita butuh yang namanya konsistensi. Jadi ya kita sadar market kita market yang sangat memiliki keraguan yang banyak, trust isunya juga cukup terganggu dengan banyaknya hoax-hoax di market, kepembohongan. Jadi kita lakukan secara konsisten edukasinya, dan setiap apa yang kita ucapkan kita lakukan. Jadi kita pastikan bahwa kita itu orang-orang yang punya integritas. Gitu. Karena kan beberapa pengusaha terakhir kan memandang mungkin penggunaan device ini kan bagian dari cost kan, gitu. Artinya itu yang mungkin membuat mereka ragu gitu. Iya, makanya perlu repeatedly secara berulang-ulang supaya mereka paham ini bukan cost. Ini justru adalah investment yang dilakukan untuk menyelamatkan cost-cost yang tidak terduga. Oke. Dengan sekarang sudah perkembangan IoT semakin maju dan perkembangan untuk 5G ya, itu pengaruhnya dari teknologi telematika seperti apa? Sebenarnya kita happy ya kalau orang moving ke 4G, ke 5G. Kenapa happy? Ya karena secara bisnis itu lebih baik gitu. Dan kalau kita pakai 2G, kita nggak punya jaminan ketenangan peace in mind kapan 2G di shutdown. Kan? Sedangkan kalau kita pakai 4G, kita setidaknya punya keyakinan bahwa at least 5-10 tahun ke depan ini nggak aman. Gitu. Jadi kita kalau ketemu dengan partner, kita kasih tahu, iya memang 4G lebih mahal sedikit dibandingin 2G, tapi ini untuk long investment. Lagi-lagi cost ya? Lagi-lagi cost. Betul. Untuk bisa 100% menuju 5G, gimana caranya, Pak? Untuk bisa 100% 5G, saat ini emang kita belum punya produk yang 5G ya.
Karena Indonesia sendiri 5G-nya juga belum sestabil itu. Negara-negara lain juga belum. Dan sejauh ini 4G itu cukup menjawab sih. Cukup. Sangat menjawab. Bahkan sampai di Eropa sekalipun 4G masih sangat menjawab. Jadi untuk go to 5G, kita bersiap-siap diri. Kita bekerja sama dengan berbagai macam partner penyedia chips untuk kita bisa menciptakan produk 5G, tapi mungkin tidak dalam tahun ini. Ya, kita terus memantau lah di lapangan seperti apa kebutuhannya. Sampai hari ini kita melihat bahkan di daerah terpencil itu 4G sudah cukup ya. Dan kita lihat terus ketika ada kebutuhan tentu kita akan inovasi juga Pak ke depannya. Paling terakhir nih Pak Pram, Pak Yeho, sampai target di tahun ini apa yang akan dikerjakan oleh Telto? Target dalam artinya? Target dari usernya, growth perusahaannya. Kita pasti aiming untuk growth 30%. 30%? Lebih dari tahun lalu. Itu healthy growth. Tapi kalau saya pengen 100% growth bahkan. Double gitu ya. Secara user? Secara user pastinya. Gitu, karena ketika kita bilang growth tanpa user itu namanya ngomong kosong dong gitu ya. Tapi gimana kita growth dengan pertambahan user. Dan user ini jatuhnya di partner, bukan di kita. Ya kan? Karena pemilik Transjakarta nggak pernah ngomong ke kita, tapi ngomongnya ke Easygo. Gitu. Jadi kita memastikan bagaimana Easygo bisa bertumbuh untuk dapat user yang lebih banyak lagi. Itu dengan mendengarkan tantangan-tantangan yang dihadapi Easygo di lapangan. Tambahan dari kalau dari saya, kita akan implementasi inovasi baru kita. Produk kita ada sekarang FTC Series, ada juga Mesh Technology, itu akan kita rencanakan untuk terapkan di tahun ini. Plus kita juga lagi merancang nih, kira-kira ada kebutuhan market apa lagi yang mungkin kita bisa kembangkan untuk inovasi di tahun depannya, Pak. Siap. Paling terakhir untuk closing statement nih, Pak Pram. Apa pesan buat pengusaha tracking atau pengusaha transportasi masih belum aware nih soal penggunaan GPS tracker atau IoT? Apa yang ingin disampaikan? Iya, saya hanya berpesan coba analisa balik seberapa besar kerugian yang mungkin tidak pernah dianalisa. Karena kalau kita nggak investigate kerugiannya, kita nggak akan tahu sebesar apa. Only until we do checklist, we list down kerugiannya apa aja, kita sadar sebesar apa kerugiannya, and by that time, kita willing to spend untuk meremove semua kerugian ini. Jadi coba pelan-pelan, check with your finance, check with your back office staff, check with everyone, kerugian selama ini dari efisiensi sama efektivitas sebesar apa. Nanti baru bisa paham, oh iya ternyata dengan mengeluarkan duit segini sebulan, menyelamatkan aku atas kerugian yang ratusan juta. Selamat dari accident juga ya Pak? Yes. Ada sejalan dengan hal itu, jadi sebenarnya kita ingin bantu untuk edukasi bahwa GPS ini bukan cost loh, tapi ini adalah investasi supaya perusahaan bisa menghemat biaya lebih luas daripada yang mungkin sekarang sedang terjadi gitu di lapangan. Itu aja Pak kira-kira. Terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak. Sukses untuk Telto. Thank you, Kak Sugo. Thank you.